Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Kesa Zahira dengan akhiran NIM 072. Saya dari kelas 2 BPBSI. Di sini saya ingin mereview dan menjelaskan tentang materi punktuasi fonologi BI. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya Dek, boleh. Nah, sebelum lanjut, perkenalan dulu dong Kak, biar tahu nih di kamera. Kenalin ya Kak, saya Naila Kesa Zaira dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kakaknya, perkenalan dulu. Oh iya, nama kakak Asil dari Manajemen. Salam kenal ya. Nah, salam kenal juga kakak. Nah, sebelum lanjut, saya mau nanya deh kak. Kakak tahu dan pernah dengar tentang materi punktuasi fonologi BI? Hah? Kakak gak pernah tahu dan gak pernah dengar itu tentang materi punktuasi fonologi BI? Apa ya itu ya? Nah, kakak gak tahu ya itu. Kakak kan manajemen, saya PBSI, tapi gak masalah tentang itu. Biar kakak tahu, oh materi PBSI itu ada tentang ini gitu. Nah, jadi kan kebetulan kakak manajemen nih ya. Jadi kakak pengen tahu deh materi tentang PBSI itu yang adik sebutin tadi itu. Apa itu materi punktuasi fonologi BI? Betul sekali Kak. Sebelum lanjut lebih jauh nih Kak, adik nanya, kakak tahu apa itu punktuasi? Nggak tahu. Apa itu ya kira-kira? Jadi Kak, punktuasi itu adalah punktuasi adalah sistem tanda baca dalam bahasa tulis yang digunakan untuk mengatur struktur kalimat, menunjukkan jeda, serta membantu menyampaikan makna dan intonasi dengan jelas. Tanda baca ini berfungsi memisahkan satuan bahasa seperti frasa dan klausa agar tulisan tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh pembaca. Intinya, punktuasi membantu tulisan menjadi jelas, teratur, dan tidak menimbulkan salah arti. Nah, jadi begitu Kak yang dinamakan punktuasi fonologi BI. Oh alah, jadi itu toh yang dinamakan punktuasi fonologi BI. Iya Kak, tapi itu bukan itu doang. Masih ada tujuan dan fungsi. Apa itu tujuan dan fungsinya, Dek? Jadi, tujuan dan fungsi punktuasi fonologi adalah untuk membantu menciptakan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Dengan penggunaan tanda baca yang tepat, pembaca dapat memahami maksud penulis dengan lebih mudah. Secara lebih rinci, punktuasi berfungsi untuk yang pertama, memperjelas makna kalimat, sehingga pesan yang disampaikan tidak ambigu. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman karena setiap bagian kalimat tersusun dengan jelas. Yang ketiga, menunjukkan struktur kalimat seperti pemisahan ide, klausa, atau rincian. Yang keempat, menandai jeda dan intonasi sehingga pembaca menjadi lebih tepat dan alami. Intinya, jadi punktuasi membuat tulisan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi itu Kak tujuan dan fungsi punktuasi fonologi BI. Oh, jadi gitu ya tujuan dan fungsi punktuasi fonologi BI ya Dek. Oh alah, jadi tujuan dan fungsi punktuasi fonologi BI itu Dek agar kita menulis itu bisa terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca kan.
Nice, betul sekali itu Kak. Itu yang dinamakan tujuan dan fungsi punktuasi fonologi BI. Bukan hanya sekedar tujuan dan fungsi punktuasi fonologi BI loh Kak. Masih ada jenis-jenis punktuasi. Yuk, jenis-jenis punktuasinya apa, Dek? Jadi Kak, jenis-jenis punktuasi fonologi BI adalah jenis punktuasi ada 11. Yang pertama adalah tanda titik. Nah, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah satuan gagasan yang lengkap atau sebagai penanda pemisahan angka dalam konteks tertentu. Contohnya seperti ini. Yang kedua, ada garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca berbentuk garis miring diagonal yang berfungsi sebagai simbol pengganti kata penghubung. Contoh garis miring seperti ini. Yang ketiga adalah koma. Jadi, tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memberi jeda sejenak dalam kalimat dan memisahkan unsur-unsur tertentu. Contoh tanda koma seperti ini. Yang keempat adalah titik koma. Jadi, tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang setara tetapi lebih kuat dari koma. Contoh titik koma adalah seperti ini. Yang kelima adalah titik dua. Jadi, tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan untuk memperkenalkan penjelasan, perincian, atau daftar. Contoh titik dua seperti ini. Yang keenam, itu ada tanda kutip. Jadi, tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit kutipan langsung atau bagian penting dalam kalimat. Contoh tanda kutip seperti ini. Yang ketujuh, ada tanda tanya. Jadi, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat yang berisi pertanyaan, mengakhiri kalimat tanya. Contoh tanda tanya seperti ini. Yang kedelapan, ada tanda seru. Jadi, tanda seru digunakan untuk memberi perintah. Contoh tanda serunya seperti ini. Yang kesembilan, yaitu ada tanda hubung. Jadi, tanda hubung digunakan untuk menyambung kata ulang. Jadi, contoh tanda hubung seperti ini. Yang ke-10, jadi ada tanda elipsis. Jadi, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan kalimat yang tidak selesai. Contoh tanda elipsis itu adalah seperti ini. Yang terakhir, 11, yaitu ada tanda kurung. Jadi, tanda kurung itu digunakan untuk memberi keterangan tambahan. Jadi, contoh tanda kurungnya seperti ini. Jadi, itu Kak yang dinamakan jenis-jenis punktuasi fonologi BI. Ada 11 itu Kak, seperti itu. Oh alah, begitu ya Dek jenis-jenis punktuasi fonologi BI. Banyak juga ya, ada 11 ya. Iya Kak, jadi begitulah materi punktuasi fonologi BI. Gimana Kak, sudah ngerti apa belum? Sudah paham apa belum? Paham. Oh, berarti itu ya yang dinamakan materi punktuasi fonologi BI ya. Wes, sudah ngerti Kakak. Jadi, Kakak kan dari tadi kan dengerin Adek yang itu yang menjelaskan materinya. Jadi, Kakak mau menyampaikan simpulan dari materi yang Adek jelaskan tadi ya. Nah, kan di sini sudah dijelaskan
oleh adik Kesa tentang materi punktuasi fonologi BI kan. Jadi saya yang menjadi peran asil dari manajemen, saya akan menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan oleh adik Kesa. Jadi simpulan punktuasi memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan karena menentukan kejelasan dan ketepatan makna suatu kalimat. Penggunaan tanda baca yang tepat akan membantu pembaca memahami isi tulisan dengan lebih mudah dan menghindari kesalahpahaman. Jadi, oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis tanda baca dan penggunaannya harus bisa dikuasai dalam kegiatan menulis. Jadi, itu simpulan dari peran asil dari manajemen. Terima kasih atas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.